Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua menikmati pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan 79. Kita akan diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya salam ini terus mengingatkan, menjadi doa kita, iman kita, menjadi umat-umat Tuhan yang terus berubah setiap hari, berkarya untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Tema renungan hari ini adalah suatu pertanyaan. Maukah engkau dikasihi? Maukah engkau dikasihi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mendengar pertanyaan ini, saya yakin kita memiliki jawaban yang sama. Saya dan Bapak Ibu Saudara ingin, mau untuk dikasihi. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada, kita rindu, kita ingin, kita mau untuk dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. Dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, itu menjadi suatu yang sangat menyenangkan dalam hati kita. Bisa dikasihi, bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita, itu suatu hal yang menyukakan hati kita, yang menyenangkan hati kita. Apalagi kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Mau dikasihi oleh Tuhan? Ayat renungan kita hari ini memberikan kita suatu catatan yang penting. Barang siapa mengejar kebenaran, dialah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti apa mengejar kebenaran? Kita semua rindu, kita mau, kita ingin untuk dikasihi oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, siapa yang mengejar kebenaran, dialah yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau mau dikasihi, kalau ingin dikasihi oleh Tuhan, mengejar kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran, dialah yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, seperti apa mengejar kebenaran itu? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Rasul Paulus menulis dalam suratnya untuk jemaat yang ada di Korintus mengatakan, aku berlari bukan tanpa tujuan. Dia berlari bukan tanpa suatu tujuan. Bahkan dia juga mengibaratkan dia bukan sebagai petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelari itu pandangannya ke depan, kepada tujuan, kepada apa yang dikejar. Kalau kita melihat dalam lomba lari, maraton dan lain sebagainya, mereka mempunyai tujuan, yaitu garis finish. Arah mata mereka memandang ke depan, tidak menoleh ke kanan ke kiri, sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan penonton mungkin yang melihat, sibuk dengan keadaan-keadaan sekitar. Tetapi mata mereka memandang ke depan. Arah mata mereka kepada tujuan, yaitu garis finish. Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada apa yang mereka kejar. Orang yang mengejar kebenaran berarti pandangannya kepada kebenaran. Tujuannya adalah kebenaran. Apa yang dikejar adalah kebenaran. Kalau kita mengejar kebenaran, berarti tujuan kita, arah mata kita, pandangan kita kepada kebenaran. Yang kita kejar adalah kebenaran. Mengejar kebenaran itu artinya berusaha dengan sekuat tenaga dan melatih diri kita untuk terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mengejar kebenaran artinya dengan sekuat tenaga kita
dengan seluruh usaha kita, dengan sungguh-sungguh kita mengejar kebenaran. Tujuan kita kebenaran, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, berusaha melatih diri kita untuk terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9 di ayat yang ke-27, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus, dia melatih dirinya, menguasai dirinya untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia katakan supaya ketika dia sesudah menyampaikan Injil kebenaran, dia tidak ditolak, dia sendiri tidak ditolak oleh Tuhan. Tetapi setiap kebenaran yang dia ucapkan, setiap kebenaran yang dia sampaikan kepada orang lain, dia juga melakukannya. Dia melatih tubuhnya, dia menguasai seluruhnya untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mengejar kebenaran, melatih diri kita, berusaha dengan sungguh untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Latihlah dirimu untuk terus melakukan apa yang benar. Dalam pekerjaan kita, kita berusaha dan melatih diri kita untuk kita bersikap jujur, berperilaku jujur, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang jujur, tidak curang, bertanggung jawab, dapat dipercaya, tulus. Dalam keluarga kita, kita berusaha melatih diri kita untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, untuk kita saling mengampuni, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam relasi kita dengan sesama, dimanapun kita berada, dalam lingkungan kita bermasyarakat dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, kita juga berusaha dan melatih diri kita untuk berkata yang baik, berkata yang jujur, bukan perkataan yang dusta, tidak menyebarkan kabar-kabar bohong, dan saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Berusaha melatih diri untuk terus melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang dikatakan mengejar kebenaran. Berusaha, terus berusaha melatih diri untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setiap kata, setiap perbuatan kita adalah benar di mata Tuhan. Siapa mengejar kebenaran, dikasihi Tuhan. Tidak hanya dikasihi, tetapi juga memperoleh mahkota kehidupan, memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Suratan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan, mengarahkan pandangan kita kepada tujuan kita, yaitu kebenaran. Mengejar kebenaran, pandangan kita kepada kebenaran. Tujuan kita adalah kebenaran. Berusaha melatih diri kita untuk terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jika kita mau dikasihi oleh Tuhan, teruslah kejar kebenaran. Arahkan pandanganmu, arahkan pandangan kita kepada apa yang benar. Berusaha dan terus melatih diri kita memperkatakan yang benar dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar, setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh memberkati setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau masih beri dalam kehidupan kami. Kembali kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu menjadi umat-umat Tuhan yang terus dikasihi oleh Tuhan. Menjadi umat-umat Tuhan yang mengejar kebenaran, berusaha melatih diri kami untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, dari apa yang tidak kami sadari. Lindungilah kami terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai kami, sehingga kami menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.